Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia ada sayur asem, segernya. Ya udah deh, kini kita langsung aja ya. Di sini sudah ada kacang panjang. Ini dia kacang panjangnya. Ini kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini. Tuh, kita ukur kira-kira 2 cm ya. Terus kalau untuk kalian sesuai selera saja untuk memotong kacang panjangnya, mau lebih panjang lagi boleh gitu kan, Dan ini dia tampilan dari kacang panjangnya yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah ada jagung ya. Ini dia jagungnya. Tuh, kita siapkan jagungnya, memang sudah siap ya, udah dipotong-potong gitu kan. Buat kalian kalau mau dipotong dibelah lagi boleh, tapi ini rasanya ukurannya sudah pas ya untuk potongan jagungnya. Kemudian di sini juga ada sayur labu siam ya. Ini dia tampilan labu siamnya, sudah dikupas. Jadi ini tinggal dipotong-potong saja. Tuh, kita rapikan. Ini dia sudah ada labu siam. Kemudian di sini juga sudah siap, ini ada kol ya. Siapa sih yang nggak tahu sayur kol gitu kan? Ini sayur kolnya enak banget, segar, dan ini tampilan dari daun melinjo ya. Ini dia daun melinjonya, ada beberapa buah gitu kan. Kita kumpulin, kita gabungin. Jadi dalam memasak itu bagian yang duluan harus direbus kita sisihkan ya. Jadi untuk daun mendaunnya kita masukkan belakangan saja, seperti kol dan daun melinjonya ini. Dan ini dia ya tampilan daun melinjonya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini di piringannya sudah kita masukkan, ini ada asam kandis ya. Ada beberapa asam kandis, terus ini ada kacang tanah ya. Tuh, yang bikin segernya ini ada kacang tanahnya, dan itu melinjonya ya. Ini dia, kita rapihkan seperti ini tampilannya. Jadi memang sudah dicuci dan kita siapkan di mangkuk berisi air, lalu kita pisahkan ke dalam wadah yang berbeda ya. Jadi waktu masak nanti kita enak gitu kan, apa aja bahan yang mau dimasukin duluan. Jadi kita tahu, pokoknya yang terakhir itu bagian daun mendaun kita masukkan terakhir saja. Kemudian di piringannya juga sudah kita siapkan garamnya ya. Di sini juga kita menggunakan bumbu sayur asam dari Sasa juga ya. Dan ini dia tampilannya, bahan-bahan yang sudah kita siapkan, garam. Dan ini ada bumbu sasanya ya, tuh bumbu sayur asam dari Sasa. Dan kemudian ada masako, ada kacang tanah, ada melinjonya, dan juga sudah ada asam kandisnya ya. Ini dia asam kandisnya, beberapa buah saja. Dan di sini untuk sayurnya juga sudah ada sayur kol. Ini dia sayur kolnya, dan di sini juga ada sayur melinjo ya. Ini bentuk kolnya dan ini sayur melinjonya. Ini dia tampilannya. Dan di sini juga sudah ada kacang panjang, jagung, beserta ini ada labu siam ya. Kita menggunakan labu siam di sini. Ini dia, kita sudah siap untuk memasak. Oke, langsung saja untuk memasaknya ya. Di sini kita sudah merebus air, airnya sudah lumayan panas. Kemudian kita masukkan sayur-sayurnya seperti jagung manisnya. Terus di sini juga sudah ada kacang panjang dan sudah ada labu siamnya. Kita rebus terlebih dahulu ya, seperti ini. Terus kemudian kita masukkan kacang tanah, melinjo, buah melinjo, dan asam kandisnya kita masukkan juga. Jadi ini bagian yang harus direbus terlebih dahulu ya. Ini kemudian nanti akan kita tutup sampai menunggu matangnya. Ini dia ya tampilannya. Tuh, seger kan. Ini belum dibumbuin ya. Tuh, ini dia sedang kita rebus terlebih dahulu.
Setelah beberapa menit kita menunggu dia mendidih, kita tutup tadi kan, kita buka terlebih dahulu tutupnya. Kita lihat ini dia tampilannya ya, yang sudah matang seperti ini. Jadi patokan kalian merebus itu adalah jagungnya. Kalau jagungnya dirasa sudah matang, berarti sayuran yang lainnya pun sudah ikut matang ya. Ini dia, kita biarkan mendidih beberapa saat, kemudian kita masukkan bumbunya, yaitu sasanya ya. Kita aduk-aduk deh. Jadi di sini yang kita gunakan adalah bumbu sayur asam dari Sasa ya. Ini dia tampilannya. Kita masukkan 1 bungkus bumbu itu bersamaan dengan jagung dan yang lainnya yang direbus terlebih dahulu tadi ya. Ada kacang panjang, kacang tanah, melinjo, ada labu siam dan lainnya. Kemudian ini kita masukkan garamnya ya. Tadi terlebih dahulu tadi dimasukkan bumbu sasanya, kemudian masukkan garamnya. Garam di sini secukupnya saja ya, sesuai selera kalian. Ini bisa kalian cicip terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian di sini untuk pemberi rasa gurihnya juga bisa kalian berikan masako ya. Di sini kita menggunakan masakonya rasa ayam. Ini dia. Kita masukkan masakonya secukupnya saja. Jadi yang masuk bumbunya hanya bumbu sayur asam dari Sasa, itu 1 bungkus. Kemudian kita masukkan garam secukupnya dan kita berikan masako kira-kira setengah sendok teh saja. Kalau untuk rasa di sini sesuai selera kalian saja ya. Dan ini dia tampilannya. Kemudian terakhir, kalau dikira-kira sudah meresap, sudah matang semua, bumbunya meresap, garamnya meresap, kita masukkan sayurannya ya. Ini dia sayurannya. Di sini ada 2 macam, yaitu kol, sayur kol, dan daun melinjo. Oke, ini dia tampilan sayur kita yang sudah mulai mau matang ya. Tapi kita buat padar atau istilah padar lainnya, itu yang sebelumnya sudah dijelaskan kalau itu harus matang merata. Dan kita tutup sejenak ya. Kemudian ini dia tampilan sayur asam kita yang sudah matang. Kita pindahkan ke dalam wadah ya. Ini dia tampilannya. Karena ini sudah siap untuk dinikmati gitu kan sayurnya. Seger banget ini sayur asamnya. Bagaimana, tertarik untuk membuat sayur asamnya? Selamat mencoba ya tutorial membuat sayur asam praktisnya, karena menggunakan bumbu Sasa, bumbu jadi yang memang sudah ada bumbu kemasan dari sayur asam gitu kan. Bumbu Sasa sayur asam, dan cepet banget, tinggal masukkan bumbu, tambahkan garam, dan tambahkan kaldunya. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan videonya, dan silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di menu yang selanjutnya, masih di Dapur Yanti pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.